Mengambil kutipan dari Ali bin Abi Thalib, Ustadz. Saya bisa manggilnya Ustadz nih. Kata beliau kan dalam salah satu riwayat terkenal begitu bahwa kejahatan yang terorganisir yang terorganisir itu kurang lebih akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Pepatah Kata. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari kalangan anak muda yang mungkin suka dengan hal dunia politik, ya, bisa dikatakan ya. Kira-kira begitu ya kan. Pemerhati politik. Nah, ini berhubungan tahun 2024 dekat lagi, Mas. Nah, banyak mungkin politisi-politisi yang gembar gitu kan, mencari suara, mencari apa dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin menurut pandangan sampean itu gimana, Mas? Oke, pertama saya terima kasih sih ya sudah diajak join lah di channel apa nih, Pepatah Kata. Pepatah Kata. Oh, bahasa Banjar benar lah. Iya. Pepatah Kata. Sahabat saya ini yang punya channel beserta tim, saya pikir sudah bagus sekali untuk memulai dakwah ya. Kalau dari Janggut kita bisa ini dakwah ini ya, dakwah virtual begitu. Oke. Dakwah dunia maya begitu. Temanya hari ini berkenaan dengan Iya, anak muda politik harus anak muda ya. Politik gitu kan. Saya ingin mulai kenapa anak muda harus apa ya? Harus melek gitu Iya, harus melek dalam politik. Pertama saya ingin mengambil kutipan dari Ali bin Abi Thalib, Ustadz. Saya bisa manggilnya Ustadz nih. Kata beliau kan dalam salah satu riwayat terkenal begitu bahwa kejahatan yang terorganisir itu kurang lebih akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kira-kira begitulah gitu. Ini nggak pandai ayat-ayat juga soalnya kan. Nah, dari situ tuh kan kalau kita ulik lagi lebih dalam lagi, pesan itu mengatakan bahwa kalau kejahatan itu dibikin secara terorganisir, otomatis orang baik pun akan kalah. Betul. Nah, kalau kita berbicara dengan hal yang lebih makro lagi, berbicara dalam pandangan negara begitu ya, hari ini kalau kita pengen menata negara lebih cepat itu ya harus masuk ke politik. Kira-kira begitu ya kan. Kenapa itu? Karena ini saya kutip lagi nih. Ini jangan dibilang saya ini ya dukung tokoh yang mau saya sebutkan ini ya. Anies Baswedan itu saya bilang, ini jangan kira ini channel ini udah ngarahin ke capres. Enggak gitu. Tapi dia pernah bilang nih, Anies, satu tanda tangan itu lebih berarti daripada ribuan demo lah, kira-kira begitu. Saya ingat itu 2000 berapa deh. Karena mungkin dari tanda tangan itu bisa berpengaruh. Intinya tanda tangan itu berpengaruh. Nah, sekali lagi kalau kita mau ulas lebih dalam lagi, artinya apa? Penting sekali berkekuasaan dan politik, begitu. Kira-kira begitu. Nah, lalu pertanyaan gimana? Tapi terkadang, Mas, politik itu kan identik dengan hal-hal yang negatif nih. Entah itu politik itu kotor lah, tidak ada bisa menjadi pemenang apabila tidak ada uang gitu kan. Nah, mungkin gitu ya. Gimana namanya? Ya, realitanya memang mungkin seperti itu. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Kalau saya melihat 2019 aja deh. 2019 itu saya gini aja, sebelum saya ke sana, saya ngikutin proses pemilu di Indonesia ini ya, yang saya sadar ya, saya sadar aja ya. Kalau saya nggak sadar kan itu 2014 dan 2019 itu zaman saya sudah sadar artinya pentingnya memilih politik, gitu ya. Nah, 2019 itu menurut hemat saya itu di mana masyarakat itu punya kesadaran politik yang tinggi. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa memang segalanya butuh uang ya. Bedakan kos politik atau biaya politik dengan money politik gitu. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah memiliki jasa begitu, bukan jasa ya. Kita ibaratnya itu sudah turun ke masyarakat apa yang menjadi keluhan mereka. Dan kita bisa meyakinkan dan kita bisa menepati janji. Saya pikir
konon katanya biaya politik itu mahal, bisa kita patahkan kok. Oke. Artinya tanpa uang pun bisa ya, Mas? Oh, nggak bisa juga. Ya, Bikin spanduk kita pakai uang, Bos. Mungkin maksudnya Oke. tanpa money politik Iya. bisa. Nah, tapi kalau tanpa uang susah juga. Kita di situ ada Haji Cuma, Amin ya. kan. Haji Amin bikin spanduk itu pakai uang itu, Bos. Nah, kira-kira begitu kan. Minimal cetak spanduknya begitu. Minimal kampanye. Iya, minimal ketika kampanye. kita datang ke konstituen kita juga kan minimal BBM ada ke situ. Iya, Nanti paham. kalau bahasa tidak perlu uang tuh susah juga Susah, kita kan. betul. Artinya ya memang keperluan politik harus ada uang. Dan Iya. tanda kutip ya, dalam tanda Kos kutip. politik ya, biaya Iya, politik, biaya biaya politiknya, politik, biaya. bukan money politiknya. Bukan, itu Nah, biaya. Biaya kita biaya kita berjuang lah Oke. kira-kira begitu. Nah, kembali ke pertanyaan awal, terus anak muda prosesnya gimana? Oh, anak muda ini 2024 sebagai penentu tadi. Iya. Nah, sebagai penentu. Salah satu lembaga yang sudah lama, lembaga apa ya, ibaratnya itu bukan lembaga politik sih, CSIS namanya. Semacam NGO gitu juga, tapi dia salah satunya konsen di isu tentang politik begitu. Itu udah lama, dari zaman Pak Harto kalau nggak salah CSIS sudah ya? ada. Oke. CS yang konon katanya itu menjadi salah satu mainannya apa lembaga surveinya Pak Harto, konon katanya Iya, begitu iya, waktu iya. itu. CSIS di baru-baru ini sih ya, di 2022 ini bilang dari jumlah data pemilih di tahun 2024 itu 60% ya kalau nggak salah, sekitar 290 juta pas 290 juta gitu pemilih di 2024 itu 60%-nya itu kaum milenial. Ini anak kita muda. akan bikin rentan umur aja yang namanya milenial kira-kira 17 sampai 39 tahun lah kira-kira begitu kan. Itu 60% itu adalah orang-orang kayak gitu nih, saya, Ustadz gitu kan, itu kita lah sebagai pemilih itu. Makanya suara anak muda, makanya kalau kita lihat tagline partai sekarang tiba-tiba jadi milenial semua. Iya, betul. Ya, Kira-kira begini, kalau saya analogikan 2014 ya, itu konsep berpolitik kita oleh politisi-politisi itu lebih condong kepada desom, rakyat ya, kira-kira betul. itulah Pak Jokowi bukan memanfaatkan sih, kira-kira memakai konsep itu dulu gitu loh, rakyat, deso, ya kan? Istilah-istilah Nah, ini. di zaman Pak SBY misalnya tentara gagah berwibawa gitu kan. 2019 itu masih nih Pak dengan figur Pak Jokowi misalnya masih merakyat, Betul. turun sampai ke bawah sederhana. Nah, di tahun 2024 ini coba teman-teman lihat deh, atau Ustadz Iqbal lihat, rata-rata politisi itu kira-kira jadi milenial. Bahkan nanti kalau kulihat itu memaksakan diri untuk milenial. Nah, Ada juga partai yang ingin milenial. Oh iya, ini jangan kan nyebut partai kan. 2019 masih PSI yang menyatakan diri sebagai partai milenial. Hari ini hampir semua partai. Karena apa? Di 2024 itu 60% itu basis milenial. Sebut aja, boleh sebut partai kan? Silakan. Hari ini PSI, Gelora. Ya, banyak sih. Golkar dengan partai tuanya hari ini aja lagi menggarap Pak Erlangga ini Iya, Pak. milenial juga di sana nih. Atau misalnya hari ini kan permainan politik itu banyak kenapa anak muda sih ya? Karena hari ini kan 2019 menuju 2024, finishnya di 2024 itu kampanye politik itu tidak lagi mengandalkan fisik, baliho dan lain sebagainya. Orang sudah ya pakai dunia YouTube begini, media Instagram, media sosial lah. Coba hari ini figur-figur milenial siapa? Figur-figur ya Anies. Dianggap figur mewakili milenial. Ridwan Kamil lebih milenial. Sandiaga. Nah, Sandiaga Uno misalnya. Bahkan Ridwan Kamil, konon katanya followersnya Ridwan Kamil itu pokoknya hampir menyamai jumlah masyarakat di negara Eropa mana gitu. Aku pernah dengar itu kan? Media. Nah, itu kekuatan media, makanya kenapa anak muda itu begitu penting di 2024. Kira-kira begitu. Artinya ya peran anak muda tahun 2024 itu menentukan arah gerak Indonesia mau kemana gitu, Ustaz? Banget. Artinya apabila kita nggak pandai untuk memilih siapa yang ingin jadi pemimpin atau siapapun itu kan, semua itu pilihan ada di anak muda. Tapi nih, terkadang anak muda itu nggak bisa melek tentang politik nih. Betapa pentingnya politik. Itu gimana tuh pesan beliau? Gini. Tapi nggak juga sih ya. Kalau aku lihat, ya aku belum pernah cari data sih berkenaan dengan datanya seperti apa. Tapi sudah lumayan besar anak-anak muda yaitu yang sudah sadar? Sadar politik lah. Sadar politik itu udah mulai tinggi gitu.
kalau teman-teman lihat sih ya dari ngobrol-ngobrol di meja kopi atau misalnya partai-partai yang mau menjadi bakal caleg itu udah banyak kok anak-anak muda. Saya tadi kebetulan lagi Kota Lama ya, karena kan ada base campnya PSI. Boleh sebut partai ya? Silakan, bebas. Tagline-nya kurang lebih beginilah. 2024 tuh pemilunya anak muda begitu. Betul. Sepakat. Mereka udah bikin tagline begitu. Walaupun ya itu terkait angka itu kan menjadi beban kita juga untuk meningkatkan 60% itu bagaimana kalau mau menentukan ya milih semua, kira-kira begitu. Ini ya jangan golput ya, manfaatkan suara anak muda supaya bisa menentukan arah Indonesia mau kemana gitu ya. Saya mau jawab pertanyaan yang terakhir tadi begitu. Terus antipati nggak? Ya ada juga yang seperti itu. Karena apa? Gini, kalau gini, saya melihat sebelum ke masyarakat luas ya, miniatur sebuah negara. Kalau bagi teman-teman gitu ya teman-teman di pergerakan gitu. Saya malu kok saya bilang diri saya ini aktivis gitu, pergerakan aja. Aktivis, beliau ini aktivis. Kita pergerakan aja. Jadi apa saya bilang miniatur sebuah negara kalau menurut hemat saya itu ya sebuah kampus. Kenapa sebuah kampus begitu? Di sana ada namanya presiden BEM, ada menteri, ada masyarakat yang mahasiswa begitu. Nah, ketika kampus itu menutup akses untuk teman-teman itu berorganisasi dan lain sebagainya, itu saya pikir ya itu akan berdampak ketika dia sudah selesai berkuliahnya gitu. Dia tidak belajar dari miniatur sebuah negara yang kecil tadi ya, berdinamika di dalam kampus begitu. Misalnya dia di BEM atau misalnya di organisasi ekstra, misalnya ada HMI, misalnya di kampus ada PMII, ada KAMI, ada IMM misalnya di dalam situ. Nah, kampus itu sangat menentukan mindset anak muda itu setelah dia selesai kuliah. Kalau di kampus sendiri dia tidak dibukakan akses atau dinamika kemahasiswaannya itu tidak bergulir, saya pikir ya mungkin salah satu dampaknya ya dia tidak akan merasa penting terhadap politik praktis nanti setelah dia selesai kuliah, kira-kira begitu. Dan mungkin ya tidak ada ruang untuk mengembangkan kritiknya dia. Betul, kalau di kampus saja dia sudah tidak bisa dibukakan seluas-luasnya akses untuk dia berkritik, berproses. Ya tadi kampus itu miniatur sebuah negara begitu. Karena memang ada susunan juga ya. Betul, bahkan kalau di kampus-kampus yang keren itu dia udah sistem partai. Wah, mantap. Dulu di kampus saya sempat bikin sistem partai udah 2 kali udah hilang partainya begitu kan. Jadi karena itu di situ kita belajar bagaimana misalnya memilih DPM kalau di kampus saya memilih dewan, misalkan bagaimana kita proses meyakinkan konstituen kita begitu. Nah, kalau kita sudah belajar di miniatur sebuah negara tadi, di kehidupan nyata di masyarakat kita nggak kaget lagi. Betul. Gitu kira-kira begitu. Artinya politik itu tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan manusia ya. Dari segi apapun gitu kan. Kita pemilihan RT bisa dikatakan politik juga. Semua itu politik. Ini semua. Air yang saya minum ini bukan iklan ya. Ini ada pajaknya bos. Nah, pajak ini ada ininya. Pajak itu berdasarkan tanda tangan politisi juga. Kira-kira begitu. Ya artinya kan politik itu tidak hanya sekedar kita memilih presiden itu dikatakan politik, enggak. Karena politik itu luas. Dan mungkin politik itu bisa menentukan segala hal. Nah, ya kan? Kira-kira yang lagi rame nih, saya potong tadi ya. Yang lagi rame kan tentang pengesahan undang-undang KUHP ya. Nah, itu kan banyak nih yang aksi, kalau nggak salah teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM kemarin aksi di depan dewan gitu. Iya bagus, itu tidak salah. Memang salah satu controlling kita yang tidak punya kekuasaan dan tanda tangan itu ya menyuarakan suara. Titik terakhir ya itu adalah pilihan terakhir untuk itu begitu. Tapi kan tetap aja kalau teman-teman lihat, kalau tidak salah cuitannya Fahri Hamzah di Twitter saya baca pagi ini, semua fraksi di DPR tanda tangan semua. Wow. Nah, artinya mengiyakan rancangan undang-undang yang konon katanya banyak pasal karet di sana begitu kan. Artinya ya yang bisa dilakukan ya sekarang adalah ke Mahkamah Konstitusi ya untuk membatalkan misalnya undang-undang. Kira-kira begitu. Artinya kekuasaan tanda tangan mereka itu kan berawal dari proses politik. Betul. Karena tanda tangan itu menentukan beberapa hal ya. Sangat menentukan. Mau negara ini mau dikasih bubar, tanda tangan mereka. Misalnya kita nggak mau bubar, politisi-politisi Senayan misalnya pengen negara ini bubar itu Pak. Tanda tangan. Bubar ya, itu makanya pentingnya kekuasaan. Makanya kembali tadi ke paling awal gitu yang saya bilang tentang Ali bin Abi Thalib tadi, politik ini tempatnya kita mau berbuat baik sebenarnya dengan kekuatan ujung pena. Oke.
saya pernah mendengar kutip sebuah hadis juga, Ustaz. Apabila kita tidak bisa mencegah sesuatu itu dengan lisan kita dengan tangan. Nah, kalau nggak bisa, dengan hati kita ya kan. Nah, diam tuh. artinya kan kita memiliki cara nih untuk mencegah kemungkaran. Tangan kanan kita nggak bisa. Dengan lisan kita pun bisa. Bisa. Seperti halnya kita membuat organisasi, belajar untuk politik, menyuarakan suara, itu kan salah satu untuk apa namanya itu menyingkronkan atau apa sih namanya itu meminimalisir lah, meminimalisir. Artinya kita ada peran untuk mencegah kemungkaran itu. Ini juga ada. Jangan kita kadang selalu berpikir tentang politik itu misalnya masuk partai, menjadi caleg. Sebenarnya nggak juga. Proses politik itu banyak. Ada namanya penyelenggara pemilu. Itu proses politik. Itu proses politik. Misal sederhananya begini deh. KPU itu siapa yang fit and proper test? DPR RI, KPU pusat. Nah, terus yang memilih siapa? Komisi 2 misalnya, kira-kira begitu. Nah, ini kebetulan ini sedang berproses saat ini ya, berproses sudah lewat sih. Itu panitia PPK apa sih singkatannya, saya lupa. PPK ya, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan lah. Sebenarnya sih saya belum lihat data realnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat di internal teman-teman dekat saya gitu, yang saya share bahwa ada peluang untuk teman-teman ini mengabdikan diri untuk belajar tentang sebagai penyelenggara pemilu, minatnya sedikit. Ya, artinya kan belum terlalu melek gitu. Mungkin itu ada hubungannya mungkin sama pertanyaan yang tadi tuh. Anak muda ini sebenarnya sudah melek politik atau enggak gitu. Kalau kita kembali saya bilang tadi, PPK ini loh, ini kan proses kita belajar. Nggak mau jadi penyelenggara pemilu. Padahal politik itu penting. Penting banget. Kita belajar. Ibaratnya gini, kita mau jadi politisi, sudah pernah jadi penyelenggara pemilu, tahu medan kita, Pak. Betul. Kita tahu jalannya, caranya mau gimana bebuat menang, kira-kira begitu ya kan? Karena kita udah tahu nih. Paham. Seluk-beluknya kita paham. Iya. Kalau jalan tuh lubak tuh kita tahu. Iya, makanya aku bilang tadi, teman-teman di sekitarku yang aku minta buat daftar begitu ya, karena ini peluang untuk belajar, minatnya sedikit. Wih, padahal kok secara finansial lumayan, Pak, hampir UMR itu. Gaji bulanannya belum. Cuma ya itu tadi, mungkin karena mentalnya nggak jadi, bisa jadi dia ya mohon maaf gitu, teman-teman muda mungkin dikiranya berkontribusi terhadap politik itu cuma ketika memilih atau masuk partai politik, padahal enggak. Misalnya PPK tadi, KPU, itulah misalnya ingin membuat proses demokrasi di 2024 ini luber and jurdil misalnya, itu tangan-tangan mereka padahal. Tapi ya sekali lagi mereka tidak mau berkontribusi lewat situ. Orang teman-teman dekatku sih, cuma ya intinya kalau ingin pemilihan aman, Anda merasa jujur, daftar. Jadi penyelenggara pemilu itu proses itu salah satu bagian ikut politik. Bukan sekedar kritik ya? Bukan sekedar kritik, kita mengkritik A, B, C, D, E, tapi peran kita mana? Masuk ke sistem. Peran kita mana? Oke. Penting anak muda untuk sadar politik. Oh, sangat. Karena ya itu tadi, ini pajak, tanda tangan kekuasaan tadi. Duit. Iya. Enggak juga sih. Misalnya ada kok beberapa, ya nggak banyak ya. Ada beberapa orang-orang tuh memang ya kalau orang Jawa itu bejo katanya. Namanya bejo ini kan uang itu kalau sudah ada kata bejonya, uang aja bisa kalah gitu ya. Tapi bagi saya sebagai anak muda lah, saya nggak pesimis untuk ketika misalnya ada teman-teman kita di 2024 itu tidak menggunakan money politik ya. Gitu. Saya optimis kalau mau berjuang, misalnya bismillah dengan kekuatan relasi, kekuatan sosial yang dimiliki, saya yakin dan percaya bisa. Pasti bisa. Karena 2024 ini, walaupun isu cebong dan kampret perpecahan ini masih ada begitu. Makanya saya bilang tadi, pemilu 2019-2024 ini saya pikir tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi begitu. Semoga tidak terjadi lagi kan cebong, kampret. Kita sih berharapnya begitu. Cuma kita lihat ini kayaknya masih akan ada aja gitu kan. Makanya nih intinya nih, yang tanda tangan 20% itu presiden threshold itu, itu tuh yang mudahan kayaknya banyak dosanya orang kayak begitu kan. Ya, semoga saya tidak terjadi lagi gitu kan. Harapan kita tidak terjadi lagi. Ya ujung-ujungan mereka kembali jadi satu kan. Ya itu susahnya itu adalah ada kuota untuk itu. Jadi akhirnya
kita ini nggak punya banyak pilihan untuk menentukan pemimpin kita, Iya. kira-kira begitu kan. Pada intinya cermat 2024 mau milih yang mana. Ya, ini kita boleh Gitu kritik kan? kan ya? Silakan, Ya, saya silakan. kritik presiden threshold tadi itu saya kritik gitu. Silakan Masa kita tunggu. pemilu 2024 kuotanya pakai 2019 gitu kan, kira-kira begitu. Masyarakatnya beda-beda lah. Ya itulah pada intinya. Mungkin sedikit nih terakhir pesan untuk anak muda biar giroh semangat politik, melek politik tuh sangat penting tuh gimana Mas? Oke, kira-kira begini yang ingin saya sampaikan. 60% tadi itu angka yang sangat luar biasa. Artinya kalau 60% itu sadar akan pentingnya kita menentukan masa depan di 2024, ya teman-teman, kalau punya kesempatan untuk terjun langsung kepada sistem atau yang tidak silahkan masuk. Tapi kalau yang tidak berkesempatan, gunakanlah hak suara teman-teman yang sadar secara rasional ini untuk menentukan nasib bangsa ini, atau nggak usah kita bicara bangsa deh, nasib saya dan nasib sampean ini kan ditentukan di 2024 ini. Iya. Maka dari itu masalahnya sistem demokrasi kita yang kita anut hari ini tuh suara yang dibayar sama yang suara yang tidak, yang pakai rasional itu sama di mata negara begitu kan. Artinya kalau 60% itu milenial ini sadar begitu ya, itu bisa menjadi sebuah kekuatan besar untuk menentukan begitu. Artinya jangan lagi lah yang menjadi hal yang tidak baik, dianggap tidak baik di periode ini di 2024 dengan kekuatan milenial, dengan kesadaran politik tanpa harus dibayar suara itu, kita akan bisa bikin negara ini jauh lebih baik sebelumnya. Kira-kira begitu. Kita membuka lembaran baru di tahun 2024. Oh iya, betul. Apa yang sudah terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya kita lupakan. Cebong kampret tuh 2019 Tinggalkan. aja, Tinggal. 2024 Itu ini tinggal. Kita perbaiki bangun bersama. tahun 2024. Mudah-mudahan anak milenial enggak ada lagi yang namanya golput. Karena itu sangat-sangat penting. Itu menentukan arah bangsa kita mau kemana, dan itu menentukan harga minyak naik atau tidak. Iya, betul, betul. Karena itu dari politik semua. Itu. Minimal kalau kita ngapel malam ahad begitu kan, minyak BBM-nya bisa lebih turun. Aman, udah kan kira-kira. aman. Kan harga martabak kira-kira bisa jauh lebih turun lagi kan, kira-kira begitu. Kita mudah-mudahan menjadi negara yang maju dengan demokrasi yang bagus, indah, dan tidak ada lagi cebong kampret. Wah, harusnya sih begitu. Kita harus satu, lupakan. yaitu untuk Indonesia. Mungkin itu saja, Mas. Oh ya, thank you ya. Oke, siap. Udah diajak join di sini. Oke, terima kasih waktunya, Mas. Sudah meluangkan waktu untuk kita. Mungkin itu saja dapat kita sajikan. Siap. Salah hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklannya nih. Sebenarnya mana, Bang? Mau Abi lagi.